semuanya, kembali lagi bersama Mami Hoyin. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman yang terburuk di masa aku jadi TKW. Buat yang penasaran, keep watching. Indonesia ataupun TKW di Malaysia. Jadi di video ini aku mau share pengalaman terburuk aku supaya semua orang di luar sana yang telah jadi TKW ataupun yang mau jadi TKW tidak mengalami seperti aku. Jadi aku itu jadi TKW di tahun 2011. Ya, tahun 2011 bulan 9 aku sampai di Malaysia. Beriring waktu, jadi dulu itu basic kami hanya 450 ringgit guys. Jadi setelah saya pertama kerja, dan kebetulan masa saya masuk kilang ini, kami pun ada potongan 200 ringgit setiap bulan selama 1 tahun gitu. Karena dulu belum ada yang seperti sekarang free masuk ke kilang kan. Jadi dulu kami bayar 200 ringgit 1 bulan setiap gaji. Jadi setiap gaji itu dipotong, padahal basic 450. Jadi dulu berapa bulan saya bekerja dengan basic itu dan tambah potongan juga, jadi gaji saya minim sangat gitulah. So sementara saya juga harus memenuhi kebutuhan keluarga saya di kampung. Saya adalah tulang punggung keluarga guys, karena saya adalah anak pertama. Jadi makanya saya sampai di sini karena kehidupan kami di kampung sangat susah dan saya bertekad untuk membantu keluarga saya di kampung. Jadi singkat cerita, berjalannya waktu, karena saya pun harus mengirim duit ke kampung, saya juga harus memenuhi kebutuhan saya di sini, dan saya tidak boleh menolak setiap apa yang diminta orang tua saya ke kampung. Jadi kemudian di sini saya pinjam uang dari kawan-kawan saya dari mana-mana, dan sampai tahap akhirnya saya sudah melebihi batas. Jadi kan basic sedikit, saya pun baru kerja saja, jadi nggak ada OT, tapi saya paksakan untuk membantu orang tua saya, dan juga saya di sini pun seperti memaksakan diri gitu, macam orang mau beli apa, saya mau apa gitu. Sementara namanya juga masih baru kerja kan, sementara pemasukan gajinya cuma sedikit. Jadi sampai udah tahap yang sangat sulit guys, saya pun maksudnya saya pergi tanya kawan, pinjam sana, nanti pinjam di situ, saya tutup ke sana, dari sana tutup ke sini. Pokoknya seperti itulah guys selalunya. Dan sudah sangat banyak, ada 7 orang kalau nggak salah saya pinjam uangnya, dan saya sudah tak mampu bayar, sehingga masa itu semua yang mereka itu sudah takut lah saya lari atau apa. Jadi waktu itu saya ada kakak di sini, jadi mereka mengadulah dekat kakak saya. Sampai awalnya kakak saya nggak tahu, tapi karena sudah terlalu, memang saya sudah nggak sanggup dan mereka sudah selalu menuntut saya. Akhirnya
orang itu beritahu kakak saya. Dan dulu saya pinjam uang itu hampir 6.000 ringgit, tapi dari orang-orang yang berbeda. Sebab itu di sini aku mau cerita untuk kalian, supaya kalian sebagai TKI atau pekerja yang ada di Malaysia ataupun di mana aja, aku mau bilang sama kalian, yang pertama, jangan paksakan diri kalian kalau kalian tidak mampu. Jadi maksudnya di sini seperti saya, gaji saya sedikit, tapi kemauan saya sangat besar. Dulu saya bukan ngerti yang namanya brand apa. Utang saya itu bukan membeli yang brand lah, apalah, bukan. Jadi memang karena dari awal saya sudah memaksakan diri, kebetulan juga saya harus tulang punggung keluarga di kampung, jadinya saya pun memaksakan diri untuk mencari uang itu gitu. Jadi saya dulu mungkin entah merasa malu atau gimana, kayaknya kalau kawan saya pergi belanja, walaupun itu hanya ke pasar pagi, kalau saya nggak belanja, apalagi mereka dulu satu rumahku itu mantan kan, jadi mereka sudah selalu belanjanya ke shopping mall gitu. Jadi aku pun ya ikut gitulah, namanya juga terkejut dapat duit gitu. Tapi dulu aku bukannya untuk seperti sekarang aku boleh salon atau apa, bukan ke situ. Kebanyakan sih untuk makanan dan untuk orang tua aku di kampung. Cuman namanya juga saya sudah gimana ya, sudah overload lah namanya, sudah terlalu sampai yang saya macam beli emas itu, habis beli emas langsung saya gadekan hari itu juga ke tukang gadai balik kerja, kayak gitulah. Sampai itulah tahap yang sangat tapi itu saya setelah orang itu sudah beritahu kakak saya, dan kakak saya ikut membantu saya, memberikan solusi kepada saya. Dia macam tahan ATM saya, dan dia juga yang menguruskan setiap bulan pembayaran, sampai ada masa saya kalau nggak silap dalam masa 7 bulan semua itu settle. Dan selepas 7 bulan itu ada lagi kami bonus, saya sudah boleh tabung seperti itu. Dan mulai saat kejadian itu saya sampai sekarang sudah tidak pernah mau berhutang. Saya mau beli barang kalau saya ada uang, saya mau kirim duit ke kampung kalau saya memang cukup gitu. Jadi pelajaran buat saya yang masa itu, saya tidak mampu lagi, saya tidak mau lagi melakukan apa yang di luar batas kemampuan saya gitu. Jadi memang saya lihat di sini itu memang kalau kita tak pandai-pandai menyimpan uang, tak pandai untuk mengelola keuangan, apalagi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang memang diorang nggak perlu kirim kampung, nggak ini, jadinya kita pun mulai terbawa guys. Jadi buat saran saya juga hati-hati memilih kawan. Selepas itu lepas sudah utang kami semua lunas, tapi kalian tahu nggak guys, masa mama saya tahu saya ada utang, masa mama saya tahu dulu itu sampai kayak gitu teruknya, sampai orang telepon mama saya, sementara saya masih kerja seperti biasa, tapi orang itu telepon mama saya, keadaan saya kayak gitu di sini gitu. Sampai hari itu mama saya
sendiri guys, karena kok bisa gitu, padahal mereka nggak tahu sebenarnya. Setiap mereka telepon, setiap mereka minta duit, selalu saya mau kasih gitu. Tapi dia sampai nggak nyangka sampai seperti itu. Makanya sekarang kalau aku ngirim duit itu, ya orang tua saya tanya dulu ada uang atau enggak gitu. Sampai sekarang guys, walaupun saya sudah menikah, kalau saya boleh, saya masih mengirim duit ke kampung, karena pekerjaan orang tua saya itu kan bertani. Jadi gimana pun mereka masih membutuhkan saya gitu kan. Selanjutnya guys, dalam masa selama 7 bulan itu, saya seperti kayak di karantina lah, tak boleh karena kakak saya sangat takut saya mengulanginya kan, nggak boleh keluar, nggak boleh sampai macam ikut dulu pelayanan aja. Pernah dia bilang nggak usah lah ini begini, ikut pelayanan nanti beginilah katanya. Dia sampai takut aku keluar guys. Tapi itu aku bersyukur, aku sangat bersyukur. Setelah kejadian itu, aku malah sekarang jauh lebih baik. Aku nggak mau hal itu terulang lagi. Jadi selepas itu berangsur-angsur, aku selama 5 tahun kerja, aku bisa menyicil lah yang namanya beli tanah di kampung, bukan di kampung, malahan agak jauh dari kampung gitu. Saya masih lepas itu saya beli pertapakan rumah gitu. Jadi kalau setiap bonus itu pokoknya setiap bulan saya sudah simpan, dan berangsur-angsur saya boleh punya barang kemas, saya boleh beli handphone sendiri tanpa kredit lah apa gitu kan. Jadi sebenarnya intinya saya sangat bersyukur dengan kejadian yang berlaku kepada saya saat itu. Kalau mungkin nggak terjadi itu, aku nggak boleh seperti sekarang ini guys. Maksudnya aku bukan memuji diri, aku merasa aku lebih baik dan nggak menyusahkan orang lain gitulah. Karena kan aku boleh kalian cek tas siapa-siapa, ada nggak pernah aku pinjam uang dari mereka gitu. Jadi aku beli barang apapun selagi aku macam suami kasih, atau selagi aku mampu. Masa itu pun kalau masa aku gaji, selagi aku mampu baru aku beli. Tapi karena setelah itu aku hanya mengirim duit sama orang tuaku itu seperti 1 juta per bulan. Aku sudah targetkan 1 juta per bulan, kecuali ada terlalu emergensi. Jadi sisanya itu aku simpan. Itulah yang tadi boleh beli tanah dan boleh bantu orang tua sampai adikku tamat sekolah kayak gitu. Intinya di sini guys, aku cuma berbagi pengalaman untuk kalian. Aku mau share pengalaman untuk kalian supaya kalian lebih lagi belajar tentang gimana cara mengelola uang. Nanti kalau misalnya video ini ada komen atau tembus viewersnya, saya akan kasih tahu gimana cara mengelola uang menurut saya ya guys. Maksud saya di sini bukan berkata saya itu sekarang sudah ada uang atau sudah cukup begitu, tapi saya cuma bilang puji Tuhan sampai setakat ini saya masih boleh makan, masih boleh menikmati apa yang mungkin orang pun bisa nikmati gitu ya. Seperti kalau orang masih bisa belanja ke mall, saya pun masih boleh belanja ke mall kayak gitulah. Setidaknya kita beli barang itu nggak pinjam gitu kan, dan nggak bayar kredit gitu.
pun boleh. Tips dari saya lagi, kalau kalian mau kirim uang ke kampung, kirimlah secukupnya, karena kalau memang di kampung itu selalu mereka kata tidak cukup. Mereka tahu kita kerja di sini, selalu memang mereka akan cakap semuanya tidak cukup guys. Jadi kalian merasa terbebani gitu, terbebani untuk setiap gaji kirim, dan walaupun itu sudah sempit kali tetap juga kalian kirim, sementara kalian di sini cuma makan nasi, telur dan Maggi. Makanya untuk kalian keluarga yang mendengar ini juga, semoga kalian paham dengan keadaan TKW yang di sini, karena aku tahu dan aku paham kalau apa yang kalian lihat, apa yang kalian tengok itu nggak seindah yang namanya yang mereka rasakan gitu, yang TKW itu rasakan. Mereka hanya menghibur diri atau macam menutupi segala keluhan mereka. Kalian kan tak tahu gimana mereka kerja, gimana mereka malam-malam tahan mengantuk, belum lagi kena marah, belum lagi kena paksa OT, macam-macam lah guys. Nanti belum lagi kalau sakit terpaksa kerja karena dikira nanti yang betul kah sakit, macam-macam lah kalau kejadian atau sesuatu yang terjadi. Jadi sekian dulu sharing singkat dari saya, semoga kalian suka, semoga bermanfaat, dan share video ini supaya ramai orang tahu gimana cara untuk mengatasi, ataupun mungkin mau sharing-sharing dengan saya pengalaman kalian juga. Dan semoga bermanfaat. Kalian share video ini guys, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.